Yang selanjutnya adalah kita harus apa tidak boleh melakukan korupsi, itu yang paling penting. Ya, oke. Sedikit dan secuil apapun yang namanya korupsi, bagi ASN itu hal yang sangat-sangat kita hindarkan. Terima kasih. Itu Ya, saja, Pak. Saya oke. tangkap. Silakan yang lain, monggo. Silakan. Dia, Pak. Ya, Mohon silakan. izin, Pak, Monggo, menyampaikan. monggo. Monggo. Nggih. Untuk berdasarkan materi yang kita pelajari, tentunya kita sebagai ASN, kita sudah terikat dengan aturan ya, Pak. Artinya kita sebagai ASN harus mengedepankan kepentingan pekerjaan kita, artinya mengutamakan negara di atas kepentingan golongan dan pribadi. Jadi kita harus bisa ketika nanti di depan kita ketika kita menyelesaikan tugas, apabila ada pribadi yang mungkin bisa diganggu, kita tetap harus mengutamakan tugas kita sebagai ASN, Bapak. Ya, oke. Silakan yang lain. Monggo. Ya, terima kasih, Pak. Silakan yang lain. Izin menjawab, Pak. Oke, silakan Ibu Ya, Wil. Silakan. iya. Awalnya saya agak bingung karena materinya banyak sekali ya Pak Nggih. Tapi Positif. ternyata ada model-model ringkasan PowerPoint seperti itu. Jadi di situ sangat membantu. Dari beberapa materi saya tertarik dengan materi yang ASN berakhlak. Nah di Hmm. situ eh, ternyata kita tidak sekedar bekerja sebagai ASN semata, tapi juga ada nilai-nilai penting yang bisa diambil di dalamnya, akuntabel, loyal dan lain-lain. Seperti itu Oke, Pak. ya. Ya, silakan yang lain. Lanjut. Monggo. Saya Pak, Ya, silakan. oke. Dari yang kami pelajari dari MOC itu adalah salah satu bentuk bela negara yang bisa dilakukan oleh seorang ASN. Di antaranya adalah ASN tersebut harus melaksanakan tugas secara profesional dan berintegritas, yang dibuktikan dengan bekerja keras, bekerja dengan disiplin, kemudian menjaga netralitas, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Oke, Demikian, Bapak. oke. Silakan. Selanjutnya. Oke, mohon izin menjawab. Sesuai dengan pengalaman saya kemarin belajar MLC, yang paling saya ingat juga hampir sama seperti Bu Leda tadi, bagaimana menjadi ASN yang berakhlak. Dan ada part bagian yang juga mempelajari tentang manajemen ASN. Karena sebelumnya saya berkecimpung di swasta, sekolah swasta, yang kemudian sekarang saya ada di negeri, maka banyak sekali yang bisa saya dapat di situ, termasuk manajemen ASN, menjadi ASN yang smart, dan menjadi ASN yang berakhlak. Itu Pak, yang saya tangkap dari MOC beberapa saja. Oke, ya. Itu saja. Terima Terima kasih. kasih. Monggo yang Nggih. lain. Nggih. Kalau kesan saya dari pembelajaran MOOC kemarin itu, ASN itu harus mengikuti perkembangan zaman, nggih Pak nggih. Ya, ya. Maksudnya selain juga harus berintegritas, juga harus melek dengan dunia digital, harus update ilmu, mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat, sehingga kita dalam melayani pun juga sesuai dengan perkembangan yang ada zaman sekarang, bisa masuk ke generasi muda dan yang Hmm. lain-lain seperti itu. Terima kasih. Oke, Bu Surya. Silakan yang lain. Izin ya Bapak, Ya, monggo. eh, Pak Seru. menurut pengalaman saya kemarin di materi MMOC itu memang sangat banyak sekali. Bahkan bahkan kita juga ngatur waktu dengan kita di kantor juga melayani apa namanya melayani orang-orang yang mau daftar nikah gitu Pak. Jadi Oke, oke. dari hal itu oh saya bisa mendapatkan apa namanya materi dari MMOC bisa saya aplikasikan langsung ke KUA. Contoh masalah bersih pelayanan Hmm. harus memang dilayani secara baik seperti itu Bapak. Jadi Oke, dari dapat ilmu banyak dari membaca dari MMOC itu. oke. Silakan yang lain. Ini, Pak.
Ya, monggo yang lain. Baik, masuk suaranya. Di- Dari MOOC kemarin yang saya pelajari cukup banyak, ataupun yang saya cukup teringat tentang apa yang saya pelajari adalah bahwa ASN itu kan suatu petugas negara yang memang diajarkan untuk bisa berpikir kreatif, untuk bisa merubah pola pikir yang terbuka. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan, ASN dibatasi dan harus tunduk dengan peraturan perundang-undangan. Namun awalnya kan seolah kedua hal itu bertentangan antara harus bersikap yang pola pikir terbuka, kemudian memiliki kreativitas tinggi dengan adanya batasan undang-undang. Ternyata setelah saya pelajari dari MOOC kemarin, bahwa memang disitulah seninya dari undang-undang yang ada tidak membatasi seorang ASN dalam bertindak, yaitu harus bisa merubah dengan cara berpikir kreatif, tetap bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada. Terima kasih. Oke, silakan yang lain lanjut. Izin menjawab ya Pak. Ya, Menjawab silakan Bu sarannya. Soma. Ya, Ya, silakan. dari pengalaman saya MOOC kemarin itu mengajarkan bahwa kita sebagai ASN itu dituntut untuk selalu belajar. Contohnya kemarin kita kan melakukan pembelajaran mandiri di MOOC kemarin ya. Berarti kita itu harus melek literasi ya Pak, bukan hanya literasi secara membaca, tapi juga literasi secara digital gitu. Terima kasih Pak. Oke. Ya, silakan yang lain. Izin Pak, izin sharing terkait emosi kemarin. Kita sudah Ya. belajar bagaimana berdirinya Indonesia, udah dijelaskan juga dari sejarahnya kemerdekaan Indonesia, kemudian hingga yang tren terkini yaitu tentang dunia digital dan juga etikanya. Di mana dijelaskan di sana etika perilaku dan bagaimana kita untuk menyelamatkan diri, safe ya, untuk terkait privasi, penggunaan AI, dan juga etika kita di dalam media sosial. Begitu juga etika kita dalam kehidupan sehari-hari maupun di kantor kerja. Seperti itu, Pak. Oke. Silakan yang lain. Masih ada satu lagi. Siapa yang belum? Satu, dua, tiga, empat. 11 orang kan? Kita 11 atau 10 ini? 11, Pak. 11. Ini kebetulan saya pakai 2 Zoom, yang satu Zoom untuk diskusi, yang satu untuk record. Enggak, artinya masih kurang satu, masih. Ada yang belum, Pak? Ada yang satu keluar, Pak. Oh gitu. Ya, aku Iya, sudah karena kembali. sinyalnya sudah kembali, Mbak. Oh, Mbak Shirley udah. Sudah tadi. alhamdulillah sudah kan. Bu Jadi Sally sudah. Yang belum tadi siapa? Yang belum menyampaikan. Udah? Cukup itu? Oke. Baik, Bapak Ibu. Sekarang kita asumsinya setelah Bapak menjelaskan pengalaman itu, bisa diasumsikan bahwa Bapak Ibu diduga kuat ya, bukan hanya asumsi, diduga kuat bahwa Ibu sudah belajar secara mandiri, baik melalui modul maupun melalui MOOC. Nah, baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, saya coba untuk share screen apa namanya materi ya. Materi, oke. Baik Bapak Ibu, materi ini panjang sekali, tapi tentu tidak akan kita sampaikan semua ya. Hanya kita sebagai review saja. Nah, eh, ini judulnya ya. Agenda 1, sikap perilaku bela negara, nilai-nilai bela negara. Ini identitas saya, kemudian eh, nggak usah dibaca. Nah, indikator keberhasilan pembelajaran selama Latsar ini, Bapak Ibu diharapkan mampu mengidentifikasi nilai-nilai yang mendasar, sikap perilaku bela negara, dan analisis wawasan kebangsaan. Yang intinya begini, Bapak Ibu. Kalau melihat indikator ini diharapkan selesai pelatihan atau selesai Latsar ini, Bapak Ibu bisa punya jiwa nasionalisme,
punya rasa memiliki terhadap bangsa dan negara ini, mempertahankan NKRI, mempererat persatuan, ya menjaga nilai-nilai Pancasila di negeri ini. Kemudian yang kedua, bagaimana Bapak Ibu mampu menganalisis isu-isu kontemporer ya di lingkungan unit kerja dan jabatan Bapak Ibu sebagai ASN ya, sehingga ketika ada suatu masalah Bapak Ibu itu bisa